Materi pertama yaitu tentang pengertian etika bisnis. Bisnis memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi. Bisnis menjadi bisnis karena mencari keuntungan. Islam juga menginginkan demikian, namun tidak memperbolehkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara curang, sumpah palsu. Dalam Islam menetapkan batas-batas, memisahkan yang halal dan yang haram, yang diperbolehkan dan yang dilarang. Batasan atau garis pemisah dalam hal ini disebut etika. Menurut Ernie Setianingsih, etika bisnis Islam adalah setiap perilaku bisnis dalam bertransaksi yang tidak hanya harus mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebesar-besarnya, tetapi juga yang paling mendesak adalah mencari kesenangan dan prestasi. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang berlaku bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan pada perusahaan agar perusahaan memiliki landasan yang kuat dan menciptakan nilai yang tinggi. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang berarti bagian dari warisan asli etika bisnis, yaitu kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepedulian suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat pertempuran berlangsung. Prinsip-prinsip etika utama yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan praktik bisnis adalah yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip kehendak bebas diwujudkan dalam sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri akan sesuatu yang dianggap baik untuk dilakukan. Kebebasan adalah hak seorang pengusaha untuk memilih pilihan yang tepat bagi perkembangan usahanya. Kebebasan harus termasuk bagian dari tanggung jawab untuk membatasi kebebasan yang sewenang-wenang. Yang kedua yaitu ada prinsip kejujuran, di mana integritas sektor bisnis selalu berkomitmen untuk membeli dan menjual produk kami secara jujur dan transparan. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan, di mana Islam memerintahkan untuk bersikap adil dalam semua perilaku, terutama dalam kehidupan bisnis, karena bisnis adalah muamalah hubungan manusia dengan manusia. Penerapan etika bisnis e-commerce yaitu ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzu akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Hifdzuddin yaitu menjaga agama. Menegakkan agama merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali, baik dalam ibadah maupun muamalah. Jika kewajiban ini dia abaikan, maka eksistensi agama akan terancam. MC Kensley dan Company ada 5 tren yang menjelaskan pertumbuhan pesat perdagangan daring di Indonesia. Caranya merupakan yang ke-1, pasar mobile first atau pengguna awal internet melalui smartphone yang terus berkembang. Yang kedua, konsumen belia yang cerdas secara digital. Yang ketiga yaitu meningkatnya partisipasi UKM yang pada perdagangan online. Yang keempat yaitu pertumbuhan investasi pada perdagangan online. Yang kelima yaitu serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Seperti dalam contoh etika bisnis e-commerce yaitu seperti Shopee dalam platform e-commerce online yang memfasilitasi jual beli sederhana. Produk Shopee berkisaran dari fashion hingga kebutuhan rumah tangga. Shopee mulai launching dan beroperasi di Indonesia pada bulan Juni 2015. Pertumbuhan Shopee sangat pesat dibandingkan toko online lainnya, di mana Shopee mampu membuktikan diri sebagai toko online yang paling banyak dikunjungi selama ini di Shopee. Shopee adalah anak perusahaan Garena yang berkantor pusat di Singapura. Shopee juga hadir di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura. Shopee memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk berdagang dengan cepat, layar yang mudah dipahami, berfungsi untuk berkomunikasi dengan penjual, dan fungsi yang membuat pembeli menawar penjual. Saat keunggulan ini ditambahkan ke promosi massal mereka. Tujuan etika bisnis dalam e-commerce yaitu menurut kerangka filosofis, tujuan etika Islam adalah untuk memberikan kepada semua orang setiap saat dan selalu kesamaan pemahaman tentang besarnya perilaku baik dan buruk sejauh itu dapat dicapai dan diketahui oleh 13 akal manusia.
Dalam mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena setiap kelompok di dunia ini memiliki pandangan yang berbeda tentang standar normatif baik dan buruk. Masing-masing memiliki dimensi dan kriteria sendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri kita pribadi sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.